Apa nih? Materi suara Kang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam room ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Radio Network Planning 3G UMTS. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muntako Alvin Manaf. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjabarkan materi presentasi kali ini. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak-banyak permintaan maaf atas segala kekurangan atau ketidaklengkapan materi kami. Baiklah, kita mulai dari perkenalan anggota kelompok kami yang selanjutnya akan disusul oleh penjabaran materi. Saya Azitri Prasetya dengan NIM 17101045. Saya Alif Hidayatullah dengan NIM 17101046. Saya Nagi Hamzah Simbondo dengan NIM 17101053. Saya Muhammad Alwi Adnan Amal dengan NIM 17101066. Saya Norma Yugi Pratika dengan NIM 17101071. Saya Raja Arjono Diwararjo dengan NIM 17101075. Baik, selanjutnya kita akan langsung menjelaskan tentang materi tentang Radio Network Planning 3G UMTS. UMTS Overview. UMTS merupakan kepanjangan dari Universal Mobile Telecommunication System. UMTS juga dikenal sebagai teknologi WCDMA, Wideband Code Division Multi-Able Access, yang merupakan teknologi generasi ketiga atau 3G untuk GSM. Walaupun sama-sama ada kata CDMA, tapi teknologi CDMA dengan WCDMA sangat berbeda. CDMA sendiri masih berada di teknologi 2G, sedangkan WCDMA sudah ada pada teknologi 3G. UMTS atau WCDMA ini pada awalnya memiliki kecepatan yang dapat mencapai 2 Mbps dan di masa yang akan datang akan meningkat sampai kurang lebih sekitar 10 Mbps. 3G generasi ketiga ini ditandai dengan diluncurkannya sistem seluler WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access, pada bulan Mei 2001 di Jepang oleh ARIB, Badan Telekomunikasi yang berasal dari Jepang, dan sistem seluler UMTS pada akhir tahun 2002 oleh ETSI, Badan Telekomunikasi Eropa. Perlu diketahui bahwa pada saat ini ada banyak sekali standar sistem komunikasi seluler yang berlaku, seperti AMPS, NMT, TACS pada generasi pertama, DECT, PHS, GSM, CDMA1, IS95, PDC pada generasi kedua dengan sistem seluler generasi ketiga. Masalah tersebut dapat diatasi karena sistem ini fleksibel, karena mengintegrasikan layanan informasi pita lebar kecepatan tinggi yang tidak dilayani oleh teknologi generasi sebelumnya. Apa sih yang digunakan pada teknologi UMTS ini? Teknologi UMTS ini menggunakan wideband, AMR, adaptif, multirate untuk kodifikasi suara atau voice codec, sehingga kualitas suara yang didapat menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. UMTS memerlukan base station baru dan alokasi frekuensi untuk maju dengan pesat. WCDMA yang menggunakan metode akses channel DS-CDMA, Direct Sequence CDMA, serta metode frekuensi division duplex. Duplexing ini untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi dan dukungan lebih banyak
pengguna, sehingga perencanaan dan desain jaringan UMTS telah menjadi topik yang cukup untuk penelitian. Akibatnya, beberapa alat perencanaan, termasuk metode, algoritme, dan perangkat lunaknya, telah dikembangkan secara pesat untuk membantu perencana jaringan dengan pengambilan keputusan proses sekaligus mengoptimalkan operasional dan infrastruktur biayanya. Alasan utama UMTS menggunakan dua metode. Yang pertama, menggunakan dua metode akses jamak adalah untuk meningkatkan kualitas layanan ketika terdapat kepadatan trafik yang tidak seimbang antara transmisi, data uplink, dan data downlink. Seperti layanan internet, EQN, video phone, karena layanan sistem seluler sebelumnya tidak dapat melayani dengan kecepatan tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OMTS menggunakan Ultra TDD karena frekuensi uplink dan downlink tidak terpisah, tetapi dialokasikan ke dalam slot-slot waktu sehingga pembagian arah transmisi lebih mudah dan efisien. Sedangkan Ultra FDD digunakan untuk meningkatkan layanan data dan suara di area mikrosel dan makrosel. Perkembangan layanan komunikasi seluler ini dari tahun ke tahun cukup meningkat pesat. Ini data kami ambil dari tahun 1993 sampai 2002. Terlihat sekali perkembangannya dari tahun ke tahun. Apa sih kelebihan dari UMTS? Kelebihan dari UMTS adalah bahwa UMTS bertujuan untuk mengintegrasikan semua sistem komunikasi mobile, kecepatan internet dengan jaringan UMTS juga lebih baik daripada 2G atau 8G. Bahkan GPRS dan dapat digunakan oleh perkantoran rumah dan juga pada kendaraan bergerak. Layanan UMTS diharapkan dapat memenuhi permintaan pemakaian dimanapun berada. Artinya, UMTS diharapkan dapat melayani area yang seluas mungkin. Jika tidak ada sel UMTS pada suatu daerah, dapat dirutekan melalui satelit. Kelebihan lainnya adalah pada pemancar masing-masing diberikan sebuah kode identifikasi. Ini berarti bahwa data dari beberapa pemancar dapat dilakukan melalui frekuensi yang sama, di wilayah geografis yang sama, pada waktu yang sama, tanpa gangguan dan atau halangan lainnya. Sistem ini juga menggunakan power control, sistem WCDMA, menyesuaikan kekuatan sinyal yang ditransmisikan oleh masing-masing ponsel sehingga mencapai pemancar terdekat pada kekuatan yang sama, terlepas dari seberapa jauh ponsel itu. Hal ini untuk menghindari pemancar menerima sinyal yang terlalu kuat atau lemah yang dapat membatasi efisiensi transmitter. Manfaat lain adalah bahwa WCDMA dapat mengatasi dengan baik terutama ketika ada banyak perangkat di satu daerah. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk daerah padat penduduk seperti beberapa kota besar di Asia. Walaupun banyak sekali kelebihan dari UMTS ini, tentunya pasti akan ada kelemahannya. Kelemahan dari UMTS ini sendiri, UMTS memerlukan kontrol daya ideal dan belum mencukupinya kecepatan transfer data dalam melayani layanan multimedia yang memerlukan kecepatan yang mumpuni untuk perkembangan teknologi ke depannya. Untuk arsitektur akan saya lanjutkan. Lihat di sini ada klaster-klaster dari arsitektur. Yang pertama itu di UI. UI ini adalah user equipment. Di dalamnya ada MI, ada USIM, dan yang kedua itu ada RNS. RNS ini terdiri dari Node B dan RNC, dan RNS ini singkatan dari Radio Network Subsystem. Dan ada RNC
yaitu Radio Network Controller. Dan CN. CN ini adalah Core Network yang di dalamnya ada UMSC. Lanjut. Arsitektur umum UMTS terestrial terdiri dari Core Network CN, UMTS Terrestrial Radio Access Network UTRAN, dan User Equipment UI. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Core network atau jaringan inti adalah jaringan yang sudah terbangun sebelum adanya UMTS seperti GSM, GPRS, dan J. Kedua itu UTRAN. UTRAN adalah jaringan akses radio terestrial pada UMTS. Yang ketiga itu adalah User Equipment. Adalah perangkat pada sisi pelanggan yang berupa handset yang terdiri dari pengirim dan penerima terestrial radio access network atau disingkat dengan UTRAN, dan user equipment atau mobile station. Pada sistem GSM, UI lebih dikenal dengan sebutan mobile station. UTRAN akan berhubungan dengan core network melalui suatu titik interkoneksi yang disebut dengan IU ataupun interface unit. UTRAN terdiri dari beberapa radio network system yang merupakan kumpulan radio network controller dan beberapa buah node B yang ditanganinya. Beberapa elemen dasar jaringan seluler sebelumnya dapat diadopsi pada UMTS seperti MSC, SGSN, dan HLR. Tetapi RNC, node B, dan handset harus menggunakan desain baru. RNC menggantikan fungsi BSC pada GSM, dan node B menggantikan fungsi BTS pada GSM. Next. UMTS menggunakan 4 buah interface baru, yaitu W, User Equipment to Node B, UTRA, interface UMTS di WCDMA, IU, interface RNC ke GSM fase 2 ditambah dengan MSC, VLR atau SGSN, lalu UB atau interface RD ke node B, dan UR interface antara RNC tetapi tidak untuk jaringan GSM. IU, UB, dan UR bekerja berdasarkan prinsip transmisi TM. RNC memiliki level sama. Next. Ya. ARC memiliki level sama dengan BSC, yaitu berfungsi untuk mengontrol sejumlah node B pada UMTS dan sebagai interface ke arah MSC dan OMC yang terdapat di jaringan inti. Inilah keterangan tentang interface. Yang pertama itu Radio Network System atau singkat dengan RNS, ialah bagian atau subsistem dari UTRAN yang bertugas menangani manajemen radio research untuk membangun hubungan antara UI dan UTRAN. Sebuah RNS terdiri dari sebuah RNC dan beberapa node B yang ditanganinya. Kedua itu Radio Network Controller atau disingkat dengan RNC, menangani protokol untuk pertukaran antara IUR dan UB. Interface dan bertanggung jawab sebagai pusat operasi dan pemeliharaan dari keseluruhan RNS, serta bertanggung jawab terhadap proses handover. Node B adalah unit fisik antara radio transmisi dan penerima ke sel berdasarkan pensektoran. Node B dapat melayani satu atau lebih sel. Sebuah node B dapat melayani 2 buah node FDD dan TDD, serta dapat ditempatkan pada GSM base station sehingga dapat mereduksi biaya. Physical channel yang terletak pada UMTS adalah synchronization channel hanya pada arah downlink
digunakan untuk pencarian sel dan sinkronisasi link oleh UA sehingga data dan kanal kontrol dapat di-split dengan tepat. Dedikasi physical data atau kontrol channel bisa disingkat dengan DPCH atau DPCCH. DPCH berguna untuk membawa data pada layar 2 atau di bawahnya. DPCCH berguna untuk membawa informasi kontrol dari layar 1 yang relevan dengan layar 2. Yang ketiga itu adalah Common Control Physical Channel, bisa disingkat dengan CCPCH, berguna untuk mengirimkan informasi command control dari layer 2 dan 3 ke setiap user pada tiap sel atau keseluruhan sistem. Physical Random Access Channel atau disingkat dengan PRACH berguna untuk memberikan layanan akses yang cepat untuk data yang pendek ke jaringan. Ya, lalu selanjutnya adalah proses planning dari jaringan OMTS. Prosedur utama perencanaan OMTS sangat mirip dalam GSM, mulai dari coverage serta kapasitas planning memainkan peranan penting dalam seluruh perencanaan jaringan OMTS ini. Karena interferensi OMTS terbatas, sejumlah besar pengguna akan tidak dapat terkoneksi ke base station untuk mengurangi adanya interferensi, dan karena hal itulah timbul munculnya jauhan BTS atau biasa disebut sebagai cell breathing. Dan ini otomatis terjadi jika terlalu banyak pelanggan dalam satu area cakupan BTS. Cell breathing sendiri merupakan sebuah mekanisme yang bertujuan untuk meratakan beban tiap BTS atau dapat dinamakan sebagai load balancing. Lanjut, di sini terdapat tabel dari load balancing perencanaan OMTS yang digunakan untuk layanan komunikasi suara. Di situ terdapat berapa besaran load, ada thermal noise, ada BTS receiver noise, dan sebagainya. Di situ juga terdapat berapa besaran dari setiap parameter yang ada, baik di uplink maupun di downlink. Lanjut. Selanjutnya, di UMTS, faktor frekuensi reus adalah 1, dan di setiap sel seluruh bandwidth akan digunakan. Jadi, tidak ada penetapan frekuensi di UMTS. UMTS menggunakan UIC-DMA sebagai metode akses multiplexnya, yang mana menentukan bahwa interferensi merupakan peran penting dalam perencanaan cakupan dan perencanaan kapasitas. Ukuran sel di UMTS tidak tetap. Ketika gangguan muncul, SIR akan memburuk, yang menyebabkan perangkat mobile pada sel yang lama sulit untuk berkomunikasi dengan base station, yang menyebabkan ukuran sel yang menyusut. Hasil dari berubahnya ukuran sel yang dihasilkan di UMTS karena perubahan gangguan disebut cell breathing. Batas kapasitas atas dari jaringan juga dapat dengan mudah dicapai jika terlalu banyak interferensi yang menyebabkan batas daya di base station melalui mekanisme kontrol daya menjadi loop. Jadi, di UMTS, perencanaan cakupan dan perencanaan kapasitas tidak bisa dibuat sendiri-sendiri, seperti di GSM. Mereka berkorelasi erat. Semakin tinggi cakupannya, semakin rendah kapasitasnya, begitu pula sebaliknya. Lanjut, link budget. Link budget itu sendiri merupakan sebuah cara untuk menghitung mengenai semua parameter dalam transmisi sinyal, mulai dari gain dan loss dari TX sampai RX melalui media transmisi wireless. Link budget ini juga berfungsi sebagai parameter yang digunakan dalam acuan menghubungkan antar link atau node, atau biasa disebut dengan set length, set ID, terus juga ada long itu adalah longitude gitu ya, dan masih banyak lagi. Bisa juga sebagai acuan instalasi perangkat seperti arah antena, ketinggian antena, dan pemilihan antena. Lalu sebagai acuan link yang sudah terhubung dengan baik atau belum. Ini biasa disebut dengan receive signal level atau RSL. Dan terakhir sebagai acuan konfigurasi yang digunakan seperti frekuensi,
fixed power, channel spacing, dan modulasi. Lanjut. Di kolom bagian kiri link budget atau LB, terdapat parameter apa saja yang digunakan saat menyiapkan LB dan pada saat konfigurasi site, seperti sudut elevasi, longitude, dan latitude. Hingga paling akhir sendiri adalah annual multiplier. Pada kolom bagian kanan ada nilai dari setiap parameter yang ada. Di bagian pertama kolom berisi tentang koordinat atau lokasi set dan letak ketinggian dari antena yang akan diinstal. Lanjut di kolom bawahnya tentang jenis antena MW yang akan digunakan. Lalu ada frekuensi yang digunakan, juga ada polarisasi yang akan digunakan, dan juga loss antena. Di bawahnya lagi ada model radio dan juga kekuatan dari TX dan RX. Dan yang terakhir tentang cuaca, suhu di lokasi, curah hujan, dan sebagainya. Dan yang paling penting di LB dan akan digunakan sebagai patokan adalah nilai dari RX sinyal. Lanjut. Ya, di sini ada contoh dari link budget. Pada bagian sebelah kiri sendiri ya, kalau dari sini kiri sendiri itu terdapat parameter apa saja akan digunakan pada saat penyambungan dari antena dari set ke set. Seperti elevasi, ada latitude, longitude, terus azimuth, vertical angle. Terus juga ada bawahnya ada antena model, ada frekuensi yang digunakan, radio model, TX power, hingga annual multiplier. Ini juga ada cuaca pada set tersebut. Di sini sebelah kanan dari parameter itu ada besaran nilai dari setiap parameter yang ada. Seperti ini, misal sudut elevasi itu ada 320, terus vertical angle ada 0,37 dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah di bagian RX sinyal. Itu yang digunakan sebagai acuan penyambungan antar site. Lanjut. Di sini ada rumus untuk mencari dari RSL tersebut atau RX power. Di sini ada RX power sama dengan TX power ditambah gain dan dikurangi dan loss. Sedangkan untuk mencari frekuensi yang digunakan seperti channel bandwidth, band itu tergantung dari coverage area dan beberapa pelanggan pada area cakupan tersebut. Lalu ketentuan dari frekuensi channel bandwidth itu sudah diatur oleh ketentuan Kominfo agar pancaran dari setiap node atau BTS tidak mengganggu komunikasi yang lain. Sedangkan untuk ketinggian antena, letak, dan sebagainya tergantung dari hasil survei yang dilakukan oleh teknisi dari setiap operator. Ya, selanjutnya scrambling code. Dalam menentukan scrambling code pada setiap site, perlu diperhatikan bahwa scrambling code tidak boleh bernilai sama pada setiap site yang berdekatan. Pada arah uplink terdapat dua macam jenis scrambling code, yaitu long atau gold code dan short scrambling code, yang masing-masing berjumlah 224 buah. Pada arah downlink, jumlah maksimum dari scrambling code jenis gold code dengan deret sepanjang 38.400 chips adalah 218 sampai 1. Namun tidak semua kode digunakan. Scrambling code ditentukan oleh layar atas. Pada proses scrambling, urutan kode dari user yang telah di-spreading dikalikan dengan kode pseudo-random. Next. Nah, scrambling code dibagi menjadi 512 set primary scrambling code dan 15 secondary scrambling code, sehingga total kode yang digunakan adalah 8.192. Setiap sektor dialokasikan hanya satu primary scrambling code. Sebagai konsekuensinya, jumlah maksimum reuse scrambling code adalah 1:512. Kode dibagi ke dalam 64 grup yang berbeda, dan jika neighbor dari sektor lain dialokasikan kode dari grup kode yang berbeda, maka konsumsi power dari UI akan berkurang. Sehingga pada kenyataannya, reuse code akan lebih kecil dari 1:64. Primary CCPCH selalu dikirimkan menggunakan primary scrambling code, sementara physical channel yang lain dapat dikirimkan dengan salah satu primary ataupun secondary scrambling code
digabungkan dengan primary scrambling code dari sebuah sektor. Next. Nah, pada gambar tersebut bisa dilihat tabel alokasi penentuan scrambling code. Dalam penerapannya, pemakaian scrambling code harus direncanakan berapa banyak jumlah alokasi pemakaian code untuk masing-masing daerah kebutuhan. Seperti pada tabel tersebut, dari yang telah ditetapkan oleh aturan dari 3GPP bahwa jumlah alokasi scrambling code ada sebanyak 512 terbagi menjadi 8 time slot, dan masing-masing time slot mempunyai 64 kanal grup. Next. Ya, selanjutnya saya lanjutkan. Ini ada PSC planning. Ini ada alokasi penentuan scrambling code yang sudah dijelaskan Alwi tadi. Next. Nah, pada arah uplink terdapat dua macam scrambling code, yaitu long gold code dan short scrambling code yang masing-masing berjumlah 224 buah, dan pada arah downlink jumlah maksimum dari scrambling code atau gold code dengan deret sepanjang 38.400 chip adalah 218 sampai 1. Namun tidak semua kode digunakan. Scrambling code dibagi menjadi 512 set primary scrambling code dan 15 secondary scrambling code, sehingga total kode yang digunakan adalah 8.192. Kode dibagi ke dalam 64 grup yang berbeda, dan jika neighbor dari sektor lain dialokasikan kode dari grup code yang berbeda, maka konsumsi power dari UI akan berkurang, sehingga pada kenyataannya reuse code akan lebih kecil dari 1:64. Next. Dalam penerapannya, pemakaian scrambling code harus direncanakan beberapa banyak alokasi pemakaian code untuk masing-masing daerah kebutuhan, seperti terlihat pada tabel 1 atau tabel yang tadi di atas, tabel alokasi scrambling code dari yang telah ditetapkan oleh 3GPP bahwa jumlah alokasi SD sebanyak 512 terbagi menjadi 8 time slot, dan masing-masing time slot mempunyai 64 kanal grup. Next. Next. Selanjutnya, coverage planning. Coverage planning dilakukan agar interferensi dapat diminimalisir dengan baik. Untuk melakukan coverage planning dapat dimulai dari menghitung atau mengkalkulasi dari link budget, di mana pada akhirnya menghasilkan MAPL atau Maximum Allowable Path Loss. Setelah diperoleh hasil dari MAPL, maka lanjut dengan menentukan model propagasi yang cocok. Dari penentuan model propagasi yang cocok itulah maka dapat ditentukan seberapa luas coverage area yang menentukan juga luas dari sel yang nantinya akan digunakan. Dari penentuan model propagasi yang cocok, maka dapat ditentukan seberapa luas coverage area yang juga menentukan luas dari sel yang nantinya akan digunakan. Next. Nah, ini masalah yang akan muncul pada saat melakukan coverage planning. Yang pertama itu ada jumlah optimal base station, yang kedua itu ada lokasi terbaik untuk menginstal base station, yang ketiga itu ada jenis atau model base station, yang keempat itu konfigurasi berupa tinggi, orientasi, kemiringan, daya, dan lain-lain dari base station itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada penugasan pengguna seluler ke base station. Next.
Terus ada tool software planning edisi. Dalamnya ada beberapa bagian, yaitu planning tools, NetArt Planner, NSN, unit, Huawei, Cell Planner, Ericsson, Asset 4G, 3G. Next. Untuk tool yang sering digunakan salah satunya adalah Atoll. Atoll ini merupakan software radio planning yang menyediakan beberapa fitur yang komprehensif dan terpadu, sehingga memungkinkan user untuk membuat suatu proyek perencanaan microwave ataupun perencanaan radio dalam satu aplikasi. Next. Nah, seperti ini tampilan software Atoll-nya. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens yang menonton video ini. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya mewakili teman-teman meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kritik dan saran yang membangun akan kami tunggu agar kita tetap selalu bersemangat untuk sama-sama belajar. Namun sebelum itu, izinkan kami mengutip sebuah quotes penutup yang kami kutip dari salah satu guru kami, Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Kita memang terlanjur berlogika terbalik, hanya sibuk menuntut lupa menunaikan, menuntut hak, mengabaikan kewajiban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.